Quran surat Al-Imran ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah orang-orang yang bakhil menyangka terhadap yang diberikan Allah kepada mereka dari kurnia-Nya, bahwa begitulah yang baik bagi mereka. Bahkan itulah yang jahat untuk mereka, karena yang mereka bakhilkan itu akan digantungkan di leher mereka pada hari kiamat. Dan untuk Allah lah pusaka segenap langit dan bumi. Allah amat tahu atas apa-apa yang kamu perbuat. Dan janganlah orang-orang yang bakhil menyangka terhadap yang diberikan Allah kepada mereka dari kurnia-Nya, bahwa begitulah yang baik bagi mereka. Ayat ini peringatan keras kepada si bakhil supaya mengubah cara mereka berpikir. Allah telah memberinya kurnia, tetapi setelah kurnia itu diterimanya, dipulutnya untuk dirinya sendiri. Dia enggan memberikan barang sekadarnya untuk orang lain. Dia enggan memanfaatkan kurnia Allah kepadanya itu untuk masyarakat umum. Katanya, menyimpan untuk diri sendiri itulah yang baik, bahkan itulah yang jahat untuk mereka. Kejahatan yang pertama atas diri mereka ialah karena mereka tidak dapat mengambil manfaat dari harta itu. Harta itu jadi mati. Dengan tidak sadar mereka telah diperbudak oleh harta itu sendiri. Padahal tenaga mereka sudah habis guna mencari. Kebakhilan itu pun menyebabkan jiwanya menjadi kasar, hilang rasa kasih, malahan timbul rasa benci apabila datang orang meminta bantuan. Kemudian Allah terangkanlah bahaya yang lebih besar karena bakhil itu pada hari akhirat, karena yang mereka bakhilkan itu digantungkan di leher mereka pada hari kiamat. Sayut tawakuna kita artikan menghimpit dirinya pada hari kiamat. Sudah tahu juga kita bahwasannya apabila seseorang mati, tidaklah ada harta bendanya yang akan dibawanya ke akhirat. Betapapun kekayaan seorang yang bakhil, tetapi harta yang akan dibawanya hanya batang tubuhnya yang akan hancur menjadi tanah. Bahkan kalau terbawa olehnya sebentuk cincin di jarinya, lalu kemudian ketahuan, hendaklah kubur itu digali kembali, sebab yang empunya cincin itu bukan dia, melainkan ahli warisnya. Akan tetapi kelak setelah hari kiamat dan perhitungan atau hisab dijalankan, menjadilah segala harta yang dia bakhilkan itu beban berat. Beban berat karena dimintai pertanggungjawabannya akan diperiksa satu demi satu. Dari mana dapat dan kemana dibelanjakan. Mengapa hak masyarakat tidak dipenuhi dan sebagainya. Sehingga akan timbullah sesal mengapa dahulu jadi orang kaya. Rupanya harta yang dibakhilkan itu menyiksa pada hari kiamat. Kemudian datanglah penutup ayat yang sangat mendalam pengaruhnya di jiwa kita apabila kita pikirkan. Firman Allah, dan untuk Allah lah pusaka segenap langit dan bumi. Hal ini hendaklah direnungkan oleh orang telah mulia, telah mulai ditimpa penyakit jiwa yang bernama bakhil. Ingatlah bahwasanya segenap isi kekayaan yang ada ini, baik segenap langit maupun di bumi ini, Allah yang empunya. Badan diri kita sendiri pun Allah yang empunya. Dari tanah kita diciptakan, kemudian menjadi air mani, lalu menjadi manusia. Itu pun dia yang empunya. Datang ke dunia tidak membawa apa-apa, mendapati barang telah tersedia. Diberi oleh Allah kesempatan memakai dan mengambil faedah dari harta Allah yang ada. Tanah, sawah, dan ladang, rumah dan gedung serta kendaraan
karena peredaran harta Allah dari tangan ke tangan. Kemudian kita pun mati. Maka harta Allah yang kita pakai itu dengan sendirinya kembali kepada pewarisnya yang sebenarnya. Sebab dia yang empunya, yaitu Allah. Maka kalau kita bakhil, niscaya memang patutlah kita mempertanggungjawabkan pada hari kiamat. Kemana dan bagaimana kita mempergunakan harta Allah selama kita diberi kebebasan memakainya sewaktu hidup itu. Allah amat tahu atas apa-apa yang kamu perbuat. Ini adalah peringatan dan tuntunan bagi jiwa kita di dalam memegang harta pinjaman Allah. Hendaklah kita selalu ingat bahwa kita tidak terlepas dari pilihan Allah di dalam membelanjakan harta itu. Hendaklah kita tidak akan membelanjakan harta kepada yang tidak berfaedah dan kita tidak bakhil. Sebab bakhil adalah alamat tidak bersyukur atas kurnia Allah dan tidak ada rasa kasih kepada manusia. Menurut riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan bakhil di ayat ini ialah sempilit atau dekil ahlul kitab karena mereka tidak mau menjelaskan terus terang bahwa janji Allah ada termaktub dalam kitab-kitab mereka bahwa akan datang seorang rasul guna menggenapkan seruan rasul-rasul yang dahulu. Yang dimaksud ialah Nabi Muhammad SAW, bukan nabi yang lain. Lantaran itu, menurut penafsiran ini, barang siapa yang telah berilmu pengetahuan, lalu menyembunyikan ilmunya itu, tidak mau memberikannya kepada orang lain, atau sembunyi-sembunyi dan pilih kasih, akan dibebanilah mereka pada hari kiamat dengan tanggung jawab berat. Mengapa dia dekil tidak memberikan ilmu kepada orang lain yang memerlukannya? Dan menurut tafsir lain yang umum, yang dimaksud dengan bakhil di sini adalah orang yang merasa keberatan mengeluarkan zakat. Bukan hanya mengeluarkan zakat yang memang wajib dikeluarkan. Bahkan orang yang merasa berat berderma, berwakaf, atau menjamu tetamunya, memberi hadiah, semuanya itu akan menanggung risikonya pada hari kiamat. Akan payah memikul beban berat. Di dunia mereka tidak merasai nikmat harta, baik untuk badan maupun untuk jiwa, sebab tidak merasai nikmat batin dengan memberi dan menolong orang lain. Dan di akhirat akan diminta pertanggungjawaban.